Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak terlalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul The Information Processing Approach, pendekatan pemrosesan informasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sifa Salsabila dengan NIM 2100482. Saya Delia Safira dengan NIM 2104670. Saya Ahmadika Sulfadila dengan NIM 2104118. Saya Ahmad Wisnu Faisal dengan NIM 2104810. Saya Aznus Surasur Aziza dengan NIM 2108063. Saya Ulfania Melia Khoiri dengan NIM 2106879. Saya Ismail Rozak Bintang Putra dengan NIM 2107228. Saya Marsi Zulfadiar Andria dengan NIM 2104587. Saya Meris Alexandra dengan NIM 2100652. Saya Nurjanah dengan NIM 2107714. Nah, materi yang kita bahas yaitu ada sifat pendekatan pemrosesan informasi, ada perhatian, ada keahlian, ada ingatan, dan terakhir yaitu metakognisi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ismail. Pada Ismail, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ini adalah sifat pendekatan pemrosesan informasi. Next. Di sini ada 3 ya. Yang pertama informasi, memori, dan berpikir. Yang kedua sumber kognitif, yaitu kapasitas dan kecepatan memproses informasi. Yang ketiga mekanisme perubahan. Untuk yang pertama, informasi, memori, dan berpikir. Pemrosesan informasi ini menekan bahwa anak-anak memanipulasi informasi, memantaunya, dan menyusun strategi tentang hal itu. Inti dari pendekatan ini adalah proses dari memori dan pemikiran. Pemrosesan informasi, anak-anak mengembangkan kapasitas yang meningkatkan secara bertahap untuk memproses informasi, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks. Pembelajaran asosiatifnya adalah kekuatan dominan dalam psikologi hingga 1950-an dan 1960-an. Ketika banyak psikolog mulai mengakui bahwa mereka tidak bisa menjelaskan pembelajaran anak-anak tanpa mengacu pada proses mental seperti memori dan berpikir. Syarat psikologi kognitif menjadi label untuk pendekatan yang dicari untuk menjelaskan perilaku dengan memeriksa proses mental. Jadi meskipun sejumlah faktor merangsang pertumbuhan psikologi, tidak ada yang lebih penting daripada pengembangan komputer. Komputer modern pertama yaitu dikembangkan oleh John von Neumann pada akhir 1940-an, yang menunjukkan bahwa benda mati mesin dapat melakukan operasi logis. Dan ini disarankan bahwa beberapa operasi mental mungkin dilakukan oleh komputer, dan memberitahu kita sesuatu tentang cara kognitif manusia bekerja. Psikolog kognitif sering menggambarkan analogi untuk komputer untuk menjelaskan hubungan antara kognisi dan otak. Otak fisik dibandingkan dengan perangkat keras, kognisi dengan perangkat lunaknya. Meskipun komputer dan perangkat lunaknya bukanlah analogi yang sempurna untuk otak dan aktivitas kognitif, namun perbandingan berkontribusi pada pemikiran kita tentang pikiran anak sebagai sistem pemrosesan informasi yang aktif. Next. Yang kedua, sumber kognitif, kapasitas dan kecepatan memproses informasi. Saat anak-anak mulai tumbuh dan dewasa, saat mereka mengalami dunia, kemampuan mereka dalam memproses informasi meningkat, dipengaruhi oleh peningkatan bersama dalam kapasitas dan kecepatan pemrosesan. Kedua karakteristik kapasitas dan kecepatan ini sering disebut sebagai sumber daya kognitif dan diusulkan untuk memiliki pengaruh penting pada memori dan pemecahan masalah, baik biologi dan pengalaman berkontribusi.
pada pertumbuhan sumber daya kognitif. Pikirkan tentang seberapa cepat Anda memproses informasi dalam bahasa ibu daripada bahasa kedua. Perubahan otak memberikan dasar biologis untuk peningkatan sumber daya kognitif. Ketika anak-anak tumbuh dan dewasa, perkembangan biologis yang penting terjadi pada struktur otak, seperti perubahan pada lobus frontal maupun pada tingkat neuron, seperti pemangkasan koneksi antara neuron yang menghasilkan koneksi yang lebih sedikit tetapi lebih kuat. Sebagian besar psikolog juga memproses informasi yang berpendapat bahwa peningkatan kapasitas sebagai serta kecepatan meningkatkan pemrosesan informasi. Misalnya ketika kapasitas pemrosesan informasi anak-anak mulai meningkat, mereka mungkin dapat mengingat beberapa dimensi topik atau masalah secara bersamaan. Dan secara keseluruhan, sedangkan anak-anak yang lebih muda cenderung fokus pada satu dimensi. Remaja dapat mendiskusikan bagaimana beragam pengalaman para founding fathers mengakhiri proklamasi kemerdekaan dan konstitusi. Anak-anak usia SD lebih cenderung fokus pada fakta sederhana tentang kehidupan pendiri. Apa peran kecepatan pemrosesan? Seberapa cepat anak-anak memproses informasi? Ini juga mempengaruhi apa yang dapat mereka lakukan dengan informasi tersebut. Jika seorang remaja mencoba untuk menambahkan secara mental biaya barang yang ia beli di toko kelontong, dia harus menghitung jumlah sebelum dia lupa harga masing-masing item. Anak-anak kecepatan dalam memproses informasi terkait dengan kompetensi mereka dalam berpikir. Seperti seberapa cepat anak-anak dapat mengartikulasikan serangkaian kata, mempengaruhi betapa banyak kata yang dapat mereka simpan dan ingat. Umumnya, pemrosesan cepat terkait dengan kinerja yang baik pada tugas-tugas kognitif. Namun beberapa kompensasi untuk lebih lambat kecepatan pemrosesan dapat dicapai melalui strategi yang efektif. Para peneliti telah menemukan sejumlah cara untuk menilai kecepatan pemrosesan. Seperti dapat dinilai melalui reaksi tugas di mana individu diminta untuk menekan tombol segera setelah mereka melihat stimulus seperti lampu. Atau individu mungkin diminta untuk mencocokkan huruf atau angka dengan simbol di layar komputer. Dan juga banyak bukti bahwa kecepatan penyelesaian tugas-tugas tersebut meningkat secara dramatis di tahun-tahun masa kanak-kanak. Misalnya penelitian terbaru terhadap anak berusia 8 hingga 13 tahun mengungkapkan bahwa kecepatan pemrosesan meningkat seiring bertambahnya usia dan lebih jauh. Bahwa perubahan perkembangan dalam kecepatan pemrosesan mendahului peningkatan kapasitas memori kerja. Ada kontroversi apakah peningkatan kecepatan pemrosesan disebabkan oleh pengalaman atau pematangan biologis. Pengalaman jelas memainkan peran penting. Memikirkan seberapa cepat Anda dapat memproses jawaban untuk masalah aritmatika sederhana sebagai remaja daripada saat masih anak-anak. Pikirkan juga seberapa cepat Anda dapat memproses informasi dalam bahasa ibu daripada bahasa kedua. Peran biologis pematangan memungkinkan melibatkan myelinisasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, ini yang terakhir tentang mekanisme perubahan. Nah, menurut Robert Ziegler 1998, 3 mekanisme bekerjasama untuk menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak, yaitu pengkodean, otomatisitas, dan konstruksi strategi. Nah, pengkodean adalah proses di mana informasi disimpan dalam memori. Perubahan dalam keterampilan kognitif anak-anak tergantung pada peningkatan keterampilan dalam pengkodean informasi yang relevan dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Nah, contohnya, untuk anak yang berusia 4 tahun, huruf S di kursiv tulisan adalah bentuk yang sangat berbeda dari huruf S yang dicetak. Tetapi seorang anak yang berusia 10 tahun memiliki belajar untuk mengkodean fakta yang relevan, bahkan keduanya adalah huruf S dan mengabaikan yang tidak relevan, perbedaan yang mencolok dalam bentuknya. Nah, selanjutnya itu otomatisitas. Nah, otomatisitas itu mengacu pada kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Latihan memungkinkan anak-anak untuk mengkodean jumlah informasi yang meningkat secara otomatis.
Ya, contohnya, ketika anak-anak belajar membaca dengan baik, mereka tidak memikirkan satu persatu surat dalam kata sebagai surat. Sebaliknya, mereka mengkode seluruh kata setelah tugas otomatis, tidak memerlukan usaha sadar. Nah, akibatnya, sebagai pemrosesan informasi menjadi lebih otomatis, kami dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan menangani lebih dari satu tugas pada satu waktu. Nah, selanjutnya itu tentang konstruksi strategi. Nah, konstruksi strategi ini adalah penciptaan prosedur baru untuk memproses informasi. Nah, contohnya manfaat membaca anak-anak ketika mereka mengembangkan strategi berhenti secara berkala untuk melihat apa yang telah mereka baca sejauh ini. Nah, menurut Bijok Law 2011, beliau memaparkan mengembangkan efektif repertoar strategi dan memilih yang terbaik untuk digunakan pada tugas belajar adalah aspek penting untuk menjadi pembelajaran yang efektif. Nah, selain mekanisme perubahan ini, pemrosesan informasi anak-anak juga ditandai dengan modif diri. Nah, itu dipaparkan oleh Ziegler 1998. Nah, artinya anak-anak belajar untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam keadaan sebelumnya untuk menyesuaikan tanggapan mereka terhadap situasi baru. Nah, contohnya, seorang anak yang akrab dengan anjing dan kucing pergi ke kebun binatang dan melihat singa dan harimau untuk pertama kali. Dia kemudian memodifikasi konsep tentang binatang untuk memasukkan pengetahuan barunya. Bagian dari modif dari ini mengacu pada metakognisi yang berarti mengetahui tentang pengetahuan. Nah, itu dipaparkan oleh Heckler. Nah, mungkin selanjutnya kepada rekan saya. Nah, materi yang kedua yaitu perhatian. Dalam psikologi, perhatian yaitu pemusatan fokus pada suatu objek. Nah, contohnya saat kita menendang bola, kita tuh harus fokus untuk menembakkan bola sesuai arah yang kita mau. Next. Ada 4 cara mengalokasikan perhatian. Yang pertama, perhatian selektif. Fokusnya yaitu pengalaman spesifik yang relevan dan mengabaikan orang lain yang tidak relevan. Contohnya saat kita berdiam di suatu restoran, kita tuh hanya fokus satu di antara banyak suara tersebut. Yang kedua ada perhatian berbagi. Lebih dari satu kegiatan dalam waktu bersamaan, yaitu saat kita mendengarkan musik dan saat membaca. Yang ketiga ada perhatian berkelanjutan, yaitu fokus mempertahankan perhatian selama jangka waktu tertentu, yaitu saat kita membaca bab awal buku hingga akhir. Dan yang terakhir yaitu perhatian eksekutif, yaitu fokus perencanaan tindakan, memperhatikan tujuan, deteksi kesalahan, dan kompetensi. Contohnya yaitu secara efektif saat kita dilibatkan oleh tugas-tugas yang banyak, yaitu kayak membuat makalah pelajaran sejarah 10 halaman. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada perubahan perkembangan. Mezakapa menyebutkan bahwa banyak penelitian tentang perhatian yang selektif. Salah satunya terhadap anak-anak berusia 5-7 tahun yang ditemukan bahwa anak-anak yang lebih tua dan lebih diuntungkan keadaan sosialnya menolak persaingan dan memusatkan perhatian mereka lebih baik daripada anak-anak yang lebih muda dan kurang beruntung secara sosial. Next. Selanjutnya ada strategi untuk membantu siswa agar memperhatikan. Yang pertama yaitu dorong siswa untuk memperhatikan dan meminimalisir gangguan. Jadi siswa dikasih tahu kalau memperhatikan itu penting karena mereka perlu mengingat sesuatu hal. Lalu sebagai pendidik kita juga harus meminimalisir gangguan agar siswa tidak terdistract. Selanjutnya beri petunjuk atau gerakan agar mereka tahu bahwa ada sesuatu yang penting. Nah, di sini bisa dengan agak meninggikan suara atau mengulang sesuatu penting tersebut dengan sedikit penekanan. Dan bisa juga menulis konsep di papan tulis agar siswa menotisnya. Selanjutnya, bantu siswa menghasilkan petunjuk mereka sendiri ketika mereka perlu untuk memperhatikan.
Nah, bisa juga dibuat bervariasi biar mereka bisa menghasilkan petunjuk sendiri, seperti kata-kata peringatan, fokus. Ajari mereka juga agar bisa mengucapkan kata atau frasa baru. Selanjutnya, membuat pembelajaran menjadi menarik. Nah, ketika peserta didik bosan atau jenuh, maka perhatian mereka berkurang. Pendidik harus bisa mengaitkan ide dengan minat peserta didiknya. Yang diajarkan juga harus relevan dengan kehidupan mereka. Yang kelima, gunakan media dan teknologi secara efektif. Di sini bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, seperti pembelajaran memakai video yang menarik perhatian, pakai gambar, atau pakai warna-warna, atau juga dengan game pembelajaran. Selanjutnya, fokus kepada pembelajaran yang aktif dan agar menyenangkan. Pendidik bisa memberi latihan-latihan yang berbeda atau kegiatan di lapangan, dan kegiatan lain yang dapat membuat pembelajaran peserta didik jadi menyenangkan dan bisa meningkatkan perhatian. Selanjutnya, jangan membebani siswa dengan terlalu banyak informasi. Nah, jadi peserta didik jangan terus-terusan dikasih informasi, nanti perhatian mereka jadi sulit fokus karena terlalu banyak informasi yang mereka dapat. Yang selanjutnya, menyadari perbedaan individu. Tidak semua peserta didik memiliki perhatian yang bagus. Beberapa peserta didik memiliki masalah berat dalam memperhatikan. Mungkin bisa dengan menyampaikan dengan ringkas agar peserta didik membawa kembali perhatiannya yang telah berkurang, atau peserta didik perlu istirahat atau suasana belajar yang baru. Selanjutnya, pertimbangkan perubahan dalam perhatian peserta didik. Nih, jangan harapkan anak kecil dapat duduk sambil memperhatikan pelajaran dengan waktu yang lama. Nah, mereka juga perlu sering merubah aktivitas mereka. Jadi, biarkan mereka melakukan yang mereka mau dengan tujuan mereka tetap memperhatikan pelajaran. Yang terakhir, meminimalisir gangguan. Ini juga bisa dilakukan dengan menutup jendela. Lalu kalau ada di luar ada anak kelas lain yang berisik, beritahu mereka agar tidak berisik lagi. Next. Memperhatikan sesuai umur. Yang pertama, pada usia dini. Valerie Gorham mengatakan pada usia dini mereka baru saja mengembangkan perhatian mereka. Untuk membantu mereka bisa menggunakan lagu atau instrumen untuk transisi dari waktu bermain ke waktu belajar. Saat materi diperkenalkan, kami memanggil nama-nama anak dan mengajukan pertanyaan, sehingga melibatkan mereka dengan sesuatu yang baru diperkenalkan. Selama waktu cerita, kami menggunakan gerakan fisik yang berlebih dan mengambil suara karakter dalam buku untuk menjaga anak-anak termotivasi dan mendengarkannya. Lalu yang kedua itu ada pada SD. Shane Swartz mengatakan salah satu strategi yang dia gunakan untuk mempertahankan siswa terfokus adalah masuk ke peran. Misalnya ketika membaca Buba atau Pangeran Koboi, Shane Swartz ini memakai topi koboi dan membuat aksen. Dia juga akan berkata bahwa kamu akan melihat ini di PR-mu nanti malam, atau ini bakal jadi ujian kamu nanti, agar anak-anak memperhatikan. Yang ketiga ada Casey Mass mengatakan bahwa murid-muridnya tetap fokus ketika dia membiarkan mereka saling mengajak, yaitu membiarkan mereka bergiliran memainkan peran sebagai guru. Yang terakhir, pada anak SMA, Sandy Swanson mengatakan bahwa siswa SMA tetap lebih fokus ketika mereka tahu bagaimana peristiwa dan informasi yang disajikan di kelas berhubungan dengan kehidupan mereka sendiri. Misalnya, topik penyakit yang ditularkan melalui makanan membosankan bagi sebagian besar murid-muridnya. Tetapi ketika dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia mendapatkan salmonella poisoning dari sepiring salad ayam di restoran lokal dan penderitaan hebat yang dia alami selama berhari-hari, itu menjadi lebih penasaran dengan topik salmonella, penyebab, pencegah, dan juga gejala penyakit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya tentang memori. Next. Memori adalah penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Tanpa memori, kita tidak dapat mengumpulkan apa yang terjadi kemarin, masa lalu, dan saat ini. Studi psikologi pendidikan menekankan bahwa penting untuk bagaimana anak-anak menambahkan suatu ke memori mereka, tetapi bagaimana mereka membangun memori ke mereka. Next. Nah, memori terbagi jadi 3, yaitu ada penggodaan,
Pengodokan itu adalah proses di mana informasi masuk. Lalu yang kedua ada penyimpanan, yaitu proses di mana informasi itu disimpan. Lalu yang ketiga ada pengambilan, yaitu proses di mana mengambil kembali informasi. Next. Nah, di penggodokan itu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada latihan. Latihan adalah pengulangan informasi secara sadar untuk mengingat memori untuk waktu yang lama. Lalu ada pemrosesan mendalam, itu untuk mengingat informasi lebih dalam, karena latihan itu tidak efektif untuk mengingat waktu yang lebih lama. Lalu ada elaborasi mengacu pada luasnya informasi dan mendalami. Lalu yang keempat ada construction image, yaitu penggambaran informasi. Lalu yang kelima ada organisasi, yaitu mengatur informasi agar mudah untuk diingat. Next. Lalu yang kedua ada penyimpanan. Di penyimpanan ada memori sensorik, yaitu memori ini hanya menyimpan informasi dalam bentuk sensorik dan hanya dalam waktu sesaat. Lalu yang kedua ada memori jangka pendek, yaitu memori berkapasitas terbatas di mana informasi disimpan setidaknya 30 detik. Lalu yang ketiga ada memori jangka panjang, yaitu memori yang menyimpan sejumlah besar informasi untuk jangka waktu yang lama. Lalu yang keempat ada sebuah model dari 3 penyimpanan memori, yaitu konsep memori 3 tahap. Next. Nah, ini adalah model a model of 3 memory storage. Jadi, dalam model ini input sensorik masuk ke sensorik penyimpanan. Melalui proses perhatian, informasi berpindah ke memori jangka pendek, di mana ia tetap selama 30 detik atau kurang, kecuali jika dilatih. Nah, ketika informasi masuk ke penyimpanan memori jangka panjang, bisa jadi diambil selama masa hidup. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di on mic dulu, Nu, maaf. Saya akan menjelaskan tentang memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang itu dibagi dua. Ada memori deklaratif dan memori non-deklaratif. Memori deklaratif adalah ingatan sadar akan informasi seperti fakta atau peristiwa tertentu yang dapat dikomunikasikan secara verbal. Sedangkan memori non-deklaratif adalah pengetahuan prosedural dalam bentuk keterampilan dan operasi kognitif. Jadi bedanya kalau misalkan memori deklaratif itu ingatan yang kita ketahuinya secara sadar, kalau misalkan non-deklaratif itu tidak sadar. Nah, terus memori deklaratif itu dibagi dua lagi, ada memori episodik dan memori semantik. Memori episodik adalah penyimpanan informasi tentang di mana dan kapan kejadian hidup, sedangkan memori semantik adalah pengetahuan umum siswa tentang dunia. Nah, jika dibagi dua, jika dibedakan lagi, memori episodik memiliki ciri satuannya itu adalah acara atau episode bagian-bagian, sedangkan memori semantik atau fakta, ide atau konsep. Nah, kalau misalkan pengorganisasiannya, penyusunannya, memori episodik itu dari waktu, sedangkan memori semantik itu konsep. Terus kalau dari emotionnya, memori episodik itu lebih penting, sedangkan memori semantik kurang penting. Nah, terus proses pengambilannya, memori episodik itu secara sengaja, sedangkan memori semantik itu otomatis, nggak disengaja. Nah, terus lanjut, laporan pengambilannya, kalau misalkan memori episode itu akan mengatakan bahwa aku ingat tentang sesuatu hal. Kalau misalkan memori semantik itu aku tahu tentang suatu hal. Nah, terus kalau misalkan pendidikannya itu tidak relevan ya kalau episodik, sedangkan memori semantik relevan. Kalau intelijennya tidak relevan, dan kalau misalkan memori semantik relevan. Terus kalau misalkan digunakan di hukum, memori episode itu tidak bisa digunakan, sedangkan memori episodik itu bisa digunakan, sedangkan memori semantik tidak bisa digunakan. Terus lanjut, next slide. Ada representing information in memory, atau informasi yang digunakan teori memori yang digunakan para siswa. Ada yang pertama itu ada teori jaringan ya. Teori jaringan menjelaskan
bagaimana informasi dalam memori diatur dan dihubungkan. Mereka menekankan node dalam jaringan memori yang memiliki label atau konsep. Lalu teori skema itu menjelaskan memori jangka panjang, itu seperti perpustakaan buku. Jadi memori itu seperti perpustakaan gitu, tempat penyimpanan buku, dan bagian-bagian memorinya itu buku. Terus kalau misalkan dihubungkan dengan teori skema, menyatakan bahwa ketika kita merekonstruksi informasi, kita memasukkannya ke dalam informasi yang sudah ada dalam pikiran kita. Jadi kita memasukkannya ke dalam self, kayak lemari bukunya gitu. Terus skema adalah informasi konsep, pengetahuan, informasi tentang peristiwa yang sudah ada di dalam pikiran seseorang. Teori skema secara akurat memprediksikan bahwa orang tidak selalu menyimpan dan mengambil data dengan cara seperti komputer yang akurat. Pikiran dapat mendistorsi suatu peristiwa karena pengkodean dan menyimpan kesan realistis. Terus ada yang ketiga, ada teori jejak kabur, menyatakan bahwa kalau di pengkodean itu ada dibagi dua, ada jejak memori verbatim dan jejak kabur. Kalau misalkan jejak verbatim itu seperti bagiannya tuh kalau misalkan di pertanyaan munculnya tuh seperti materinya gitu, materinya tuh seperti apa. Nah kalau misalkan jejak kabur itu bertanya tuh hal-hal yang di luar materi, hal-hal yang, jadi kadang kalau misalkan jejak kabur itu mudah dilupakan, terus kalau misalkan verbatim pas lebih diingat oleh siswa. Nah terus setelah kita mengkodekan suatu memori dan dimasukkan ke dalam penyimpanan, kita akan ada kedua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama ada retrieving atau kita mengingat kembali informasinya seperti apa, atau forgetting, melupakan informasinya. Retrieving adalah pengambilan ketika kita mengambil memori dari bank data memori kita. Kita mencari penyimpanan memori kita untuk menemukan informasi yang relevan, seperti halnya pengkodean. Pencarian ini juga dapat dilakukan secara otomatis atau memerlukan usaha. Nah, kalau misalkan forgetting, salah satu bentuk melupakan melibatkan suatu hal yang baru saja kita bahas. Isyarat lupa tergantung adalah kegagalan pengambilan yang disebabkan oleh kurangnya isyarat pengambilan yang efektif. Jadi teori forgetting juga berhubungan dengan teori interferensi, yaitu menyatakan bahwa kita lupa bukan karena kita benar-benar kehilangan ingatan dari penyimpanan, melainkan karena informasi lain menghalangi apa yang kita coba ingat. Jadi kayak kalau misalkan kita melupakan itu bukan berarti kita kehilangan memorinya, tapi memori kita terhalang sesuatu memori yang baru yang serupa gitu. Lanjut oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih Wisnu. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang keahlian atau expertise ya. Next slide. Expertise merupakan sebuah keahlian yang dimiliki seseorang. Expertise sendiri ini banyak bisa berbentuk dalam berbagai bidang, misalnya seperti olahraga, sains, atau seni. Next slide. Expertise sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada expertise and learning, acquiring expertise, dan expertise and teaching. Next slide. Expertise and learning atau keahlian dan belajar merupakan dengan belajar, kebiasaan, dan proses mental dari orang ahli dapat memberikan kita wawasan untuk membimbing muridnya. Menurut National Research Council tahun 1999, seorang ahli lebih pintar dalam detecting features and meaningful patterns of information, atau bisa juga disebut mencari fitur dan pola penting dari setiap informasi. Yang kedua, ada accumulating more content, knowledge, and organizing it in a manner that shows understanding of the topic, atau juga akumulasi lagi konten, pengetahuan, dan mengorganisir sikap yang menunjukkan pemahaman mengenai topik tersebut. Yang ketiga, ada retrieving important aspect of knowledge with little effort,
atau juga bisa disebut mengumpulkan aspek penting dari ilmu tersebut dengan sedikit usaha. Yang keempat, ada adapting and approach to new situation, atau juga bisa disebut adaptasi situasi baru yang mendekat. Yang terakhir ada using effective strategies, menggunakan strategi yang efektif untuk mengajar. Beberapa strategi yang bisa digunakan dalam mengajar diantaranya ada spreading out and consolidating learning, ada asking themselves question, ada taking good notes, dan terakhir ada menggunakan sistem belajar, membaca, membuat pertanyaan mengenai hal yang dipelajari, dan yang terakhir ada mereview atau mengulas kembali. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada acquiring expertise. Acquiring atau mendapatkan keahlian dapat dicapai melalui dua hal, yaitu practicing motivation, berarti dan talent atau talenta. Jadi practicing and motivation itu orang yang merasa punya keahlian dalam suatu bidang, kemudian dia berlatih dengan keras demi mencapai suatu hal sebagai motivasinya. Kemudian untuk talent itu beberapa orang memiliki bakat dalam suatu bidang sejak lahir, jadi tanpa perlu serius berlatih, ia dapat menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut. Next slide. Kemudian ada expertise dan teaching. Menjadi seorang ahli tidak selalu dapat menjadi seseorang yang bisa mengajar. Terkadang seorang ahli atau expert menjadi hard teaching karena tidak bisa membedakan mana yang mudah dan mana yang sulit untuk muridnya. Untuk itu dibutuhkan pedagogical content knowledge dan teknologi expertise and teaching. Ilmu pedagogi itu sebuah ilmu dalam mengajar, yaitu sifat yang harus ada dalam guru. Seperti profesional memiliki kemampuan sosial, kompetensi kepribadian, serta pedagogik, yaitu memahami peserta didik dan membuat kelas menjadi menyenangkan. Kemudian untuk teknologi expertise and teaching, itu teknologi dibutuhkan untuk mengajar. Para ahli mempelajari bagaimana pembelajaran melalui multimedia seperti menggunakan ilustrasi untuk memecahkan masalah atau membantu pemahaman murid, atau juga menggunakan video untuk meningkatkan pemahaman materi karena dengan adanya aspek selain audio seperti hanya menjelaskan di kelas, pemahaman yang didapat akan meningkat. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya mengenai metakognisi. Metakognisi merupakan cara berpikir anak dalam menyelesaikan masalah seperti dalam pembelajaran, untuk mengevaluasi masalah itu, dan juga untuk menyesuaikan keterampilan mereka sendiri. Dengan tujuan akhirnya yaitu mereka dapat menjadi seseorang yang dapat berpikir kritis dan mengetahui cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, metakognisi ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada developmental change atau perubahan perkembangan. Yang kedua ada the good information processing model atau model pemrosesan yang baik. Dan yang ketiga ada strategis and metacognitive regulation atau strategi dan regulasi metakognitif. Nah, untuk yang pertama mengenai developmental change, ini terdiri dari 2, yaitu metamemori dan teori pikiran. Nah, metamemori ini terjadi pada anak usia 5-6 tahun, di mana mereka itu mudah untuk mempelajari item-item asing, namun ingatan mereka itu jangka pendek karena mereka itu lebih mudah untuk mengenal daripada untuk mengingat. Jadi mereka tuh bakalan gampang lupa gitu. Kemudian anak prasekolah, kemampuan memorinya itu lebih meningkat lagi. Namun, Bjorklund dan Rosenblum pada tahun 2000 menyatakan bahwa kemampuan memori dan keterampilan pada anak yang baru memasuki sekolah dasar untuk menyelesaikan sebuah masalah itu relatif belum konsisten. Nah, dan akan baru meningkat pesat itu pada saat mereka sudah menginjak umur 11-12 tahun. Nah, kemudian yang kedua ada teori pikiran. Di sini teori pikiran itu terbagi menjadi 4 masa ya. Di sini menampilkan juga bagaimana teori pikiran itu berubah pada masanya. Nah, yang pertama ada usia 2-3 tahun. Di sini
anak-anak mulai memahami 3 kecerdasan mental, yaitu persepsi, emosi, dan keinginan. Persepsi ini adalah cara pandang, kemudian emosi adalah perasaan, dan yang ketiga itu keinginan. Keinginan itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh anak ini, dan biasanya di keinginan ini apabila anak itu tidak dipenuhi keinginannya itu, mereka akan terus minta sampai akhirnya dibeliin gitu, misalnya suatu barang. Kemudian ada usia 4-6 tahun, di sini anak-anak mulai memahami bahwa pikiran dapat mewakili keakuratan suatu objek ataupun peristiwa. Jadi di sini anak-anak sudah mulai mengetahui gitu ya, apa yang benar, apa yang salah. Jadi kalau misalnya anak 3 tahun melihat suatu kotak, oh ini pasti plester gitu ya, isinya plester kotaknya. Tapi kalau anak 4-6 tahun tuh udah tahu kalau misalnya wah kotak ini tuh ternyata isinya tuh adalah pensil-pensil gitu. Kemudian ada masa pertengahan sampai akhir masa anak-anak. Di sini anak-anak memiliki apresiasi mendalam terhadap pikirannya sendiri, bukan hanya pemahaman tentang keadaan mental. Dan yang terakhir ada masa remaja, di mana masa ini sudah memiliki peningkatan kapasitas untuk mengatur atau mengelola sumber daya kognitifnya secara efektif dalam memenuhi tuntutan tugas pembelajaran mereka. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Asmi. Selanjutnya ada model pemrosesan yang baik. Di sini ada 3 langkah utama untuk menjadikan anak itu baik dalam aspek kognisi. Yang pertama, anak-anak diajarkan oleh orang tua dan guru untuk menggunakan strategi tertentu. Karena rumah dan sekolah itu merupakan tempat yang dapat mempengaruhi intelektual seorang anak. Yang kedua, itu guru dapat menunjukkan persamaan atau perbedaan dalam memberikan strategi pembelajaran. Contohnya kita ngambil dalam pembelajaran matematika. Banyak strategi yang dilakukan atau banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan satu soal yang sama. Dan yang terakhir itu siswa mengetahui manfaat dari penggunaan strategi itu dan menjadikan strategi tersebut dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah, di tahap ini siswa itu udah tahu tuh, udah mengenali strategi mana yang cocok dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, strategi dan regulasi metakognisi. Di sini ada pendapat ahli, yaitu Presley dan kawan-kawan mengatakan bahwa kunci pendidikan adalah membantu siswa mempelajari berbagai strategi yang menghasilkan solusi dari suatu masalah. Jadi di sini guru itu berperan sangat penting dalam memberikan pengajaran kepada siswa untuk mempelajari mengenai strategi yang efektif. Next slide. Di sini ada beberapa cara untuk membantu siswa. Yang pertama itu mengetahui bahwa strategi merupakan kunci dalam memecahkan masalah. Karena apa? Ketika siswa tidak menggunakan strategi yang efektif atau strategi yang baik, maka dia itu tidak bisa memecahkan masalah dengan efektif. Yang kedua, peragakan atau kita beri contoh strategi yang efektif bagi siswa itu yang kayak gimana. Yang ketiga, beri siswa banyak kesempatan untuk mempraktekkan strateginya. Hal ini ditujukan agar siswa itu tahu di mana dan kapan harus menggunakan strategi yang efektif. Yang keempat, dorong siswa untuk melakukan perbandingan antara strategi baru dan strategi lama. Jadi ketika siswa sudah mengamati, dia bisa milih tuh strategi mana yang lebih cocok dengan dia gitu. Terus yang kelima, ingat siswa butuh waktu untuk belajar, semuanya nggak instan gitu ya. Mereka butuh waktu untuk menggunakan strategi yang efektif. Next. Nah, yang keenam, pahami bahwa siswa itu perlu dimotivasi. Kita perlu mendukung mereka untuk apa? Untuk menggunakan strategi yang efektif. Yang ketujuh, dorong siswa untuk menggunakan beberapa strategi. Jadi biarkan siswa itu bereksperimen dengan berbagai strategi yang ada. 8, pelajari cara meningkatkan strategi untuk siswa. Jadi sebagai guru itu kita harus terus belajar, bisa dengan cara membaca dari berbagai sumber, gimana sih caranya meningkatkan strategi untuk siswa. 9, ajukan pertanyaan yang dapat membantu membimbing pemikiran siswa. Misalnya contoh pertanyaannya kayak, apa sih tujuan belajar dari rumus ini? Kenapa kita harus mempelajari rumus ini? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan terakhir,
kita harus mengakui bahwa siswa dengan kemampuan rendah dan disabilitas itu membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan dukungan yang lebih banyak lagi dari kita sebagai guru, seperti itu. Nah, mungkin itu 10 cara yang dapat membantu siswa, seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.